Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin nanti itu pakai data sendiri aja ya Mas, jangan pakai wifi. Barakallahu fikum. Hadirin, mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1 2 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah tetap karuniakan kepada kita istiqomah sampai nantinya kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau hadirin di rumah punya Quran, silakan dibuka Quran surah An-Nisa ayat 85, atau hadirin di rumah punya kitab tafsir Ibnu Katsir, jilidnya jilid yang nomor 2. Jilid yang kedua halamannya halaman 603. Jadi kayak gini kitabnya, seperti ini. Pustakanya pustaka Ibnu Katsir, di halamannya halaman 603. Halamannya halaman 603. Nanti silakan dibuka bersama-sama kalau sahabat punya kitab yang kurang lebih sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Terakhir, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baik yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo atau yang hadir di online TikTok, YouTube, dan Instagram. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Semoga Allah jadikan ilmu ini penuh berkah dan penuh manfaat buat kita semuanya. May yashfa' syafa'atan hasanah. May yashfa' syafa'atan hasanah.
Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 85 bahwa Allah berfirman, barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik. Poin yang pertama, siapa yang menolong orang lain dengan pertolongan baik. Pertolongan terbaik itu 3. 1, caranya baik. 2, yang ditolongnya adalah dalam urusan kebaikan. Lalu yang ketiga, apa yang diharapkannya adalah kebaikan. Cara, perihal yang ditolongnya, yang diharapkannya, semuanya itu adalah dalam rangka kebaikan. Yakul lahu nasibum minha, maka Allah pastikan dia akan memperoleh kebaikan seperti yang dia tolong dalam kebaikan tersebut. Memperoleh di sini memperoleh kebaikan dalam bentuk apa? Para ulama menjelaskan maknanya adalah dapat pahala dari apa yang dia tolong. Makanya hadirin buka halaman 603 kalau yang kitabnya sama seperti ini yang di rumah, kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua, halaman 603 Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan pertolongan baik untuk seseorang, maka dia dapat pahala kebaikan dari apa yang dia tolong. Maksudnya kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan barang siapa yang mengupayakan satu perkara yang membawa kebaikan, memfasilitasi suatu kebaikan, niscaya dia akan mendapat bagian dari hal yang dia fasilitasi tersebut, yakni amal jariyah. Jadi gini jemaah, contoh. May yashfa' syafa'atan hasanah. Kalau kita nolong orang dalam perihal kebaikan, itu contohnya misalkan ada orang susah mau datang ngaji, kita datang membersamai beliau. Udah Mbak, sama saya aja. Kita goncengan bareng. Atau besok tak ampiri bareng. Yang tadinya dia kesulitan harus berjalan kaki, termudahkan karena naik motor. Setiap putaran roda yang tadinya cuma pahala buat diri kita, tapi karena kita turut memfasilitasi kendaraan buat sahabat kita yang mau ngaji, maka pahala itu berlimpah buat kita, buat dia, dan pahala dia double-double dilimpahkan ke kita. Kalau kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Sesiapa di antara kita yang menunjukkan, memfasilitasi, memberi suatu kebaikan, kafa'ilihi, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Contoh misalkan begini hadirin, masjid yang sama-sama sedang kita tahu ini adalah amal jariyah, upaya mencari ridho Allah bersama-sama, ini dibangun bukan dari satu orang, tapi masjid kita bersama ini atas pertolongan Allah, ikhtiar, ayo kita bersama-sama dalam membangunnya. Dan yang membersamai ternyata bukan cuma orang Wonosobo saja, bahkan by data terbanyaknya nomor 1 Jakarta. Lah, orang-orang Jakarta apakah sholat di sini? Jarang. Yang sering sholat di sini kita sebagai warga di Wonosobo. Pertanyaannya, apakah pahalanya hanya untuk warga Wonosobo semata? Tidak. Pahala sholat kita, ngajinya kita setiap hari. Anak-anak SD memakai ini setiap hari kecuali hari Ahad karena mereka libur. Guru-gurunya datang mengajarkan ilmu setiap hari kecuali hari Ahad karena Ahad libur. Tapi kajian nggak pernah berhenti dari Senin sampai Senin lagi, 7 hari dalam sepekan selalu ada pengajian, kajian, majelis ilmu, rapat-rapat anak-anak muda kemarin hari Ahad. Hadir kurang lebih sekitar 50-an orang. Mereka merapatkan sesuatu untuk bagaimana ke depannya. Setiap kali pahala itu ada, peluang pahala itu ada, kebaikan itu ada, maka jamaah yang di Jakarta dapat pahala, Makassar dapat pahala, Lampung dapat pahala, Papua dapat pahala, jamaah yang membersamai dari Kalimantan dapat pahala, dari Pontianak dapat pahala, dari Bandung dapat pahala, dan dari Surabaya dapat pahala, dan semua wilayah. Mohon izin teman-teman TikTok, YouTube, Instagram kalau belum disebut, tapi tanpa mulai hormat kami, ini sebagai contoh aja, semuanya dapat pahala. Sholatnya kita, rapatnya kita, kajiannya kita, zikirnya kita, majelis taklimnya banyak ibu-ibu yang dibersamai oleh guru-guru yang lain, ustadz ustazah yang lain di sini.
pahalanya daripada anak-anak SD yang menghafal Al-Quran, guru-guru yang mengajar Al-Quran, semuanya mengalir pahalanya untuk beliau. Inilah yang dinamakan dengan pahala jariyah. Sebab karena apa? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Kalau kamu memfasilitasi yang baik-baik, yakun lahu nasibum minha, kamu memperoleh kebaikan dari apa yang kamu fasilitasi. Gimana hadirin? Masya Allah. Makanya hadirin, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membangun masjid di dunia, berapapun, bahkan dalam riwayat, walaupun sebesar cakaran kaki burung di tanah. Cakaran kaki burung gereja seberapa besar hadirin? Kecil. Mungkin kita masukin ke sana nggak besar nominalnya. Mungkin kita masukin ke sana nggak besar. Taruhlah katakanlah misalkan berapa kita masukkan, dengan izin Allah, berapapun nominal yang dimasukkan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan, Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan itu menjadi yang besar. Kata Nabi, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang turut serta membangun masjid, Allah bangunkan baginya istana di syurga. Buka ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan kebaikan, niscaya dia akan memperoleh bagian kebaikan pahala dari apa yang dia tolong. Maknanya yakni dia mendapatkan satu kebaikan dari bagian kebaikan yang dia tolong. Makanya tolong menolong itu hanya dalam satu perkara yang baik. Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Besok kita berjumpa setelah mengkhatamkan An-Nisa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kalian mau tolong menolonglah di dalam kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong di atas itsm, dosa, wal 'udwan, dan pembangkangan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu ya hadirin. Wa may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha. Kalau kita buat baik, fasilitasi yang baik-baik, mensupport yang baik-baik, meskipun kita bukan yang melakukan, kita bukan eksekutor lapangan, tapi semua yang terlibat di dalam event kebaikan, fasilitas kebaikan, pembangunan sarana prasarana kebaikan, sampai hari kiamat, semua kebaikan yang terus berlangsung berjalan mengalir pahala deras untuk beliau. Jamaah dari Jakarta, walau beliau nggak sholat dapat pahala kebaikan. Walau beliau belum sholat di sini, maksudnya beliau dapat pahala kebaikan. Jamaah dari Surabaya, dari Bandung, dari Jogja, dari Magelang, dari Solo, walaupun beliau belum membersamai kita sholat berjamaah, ngaji di sini, rapat di sini, belajar Quran di sini, santri-santri di sini pada ngafalin Quran, guru-gurunya mengajarkan Quran, beliau dapat pahalanya hadirin. Sebab karena apa? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, dia panen pahala kebaikan. Yakul lahu, baginya nasibun, dapat bagian nasib, minha, dari kebaikan yang dia fasilitasi. Makanya hidup ini hanya dua pilihan yang jemaah, berbuat baik dan memfasilitasi yang baik-baik. Itu aja. Satu, kitanya berbuat baik. Dua, fasilitasi yang baik-baik. Karena ternyata amal soleh itu letaknya ada di situ hadirin. Kebayang nggak besok Ramadan nih, kira-kira Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang lebih 6 bulan lagi kita ketemu sama Ramadan, insya Allah. Ini 6 bulan. Ada orang jamaah yang nggak ikut buka di sini, dia di luar Wonosobo, tapi dia titip ya untuk buka puasa bersama di Masjid Muhammad Al-Fatih. Titip ya buat itikaf. Mungkin beliau nggak bisa itikaf karena alasan kerja, karena kesibukan membersamai keluarga, karena baru saja berbahagia punya bayi, sehingga agak-agak sulit kalau meninggalkan.
Tapi kan dapat pahala itikafnya, dapat pahala puasanya. Sabda Nabi, man fatara sha'iman kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Kata Nabi, sesiapa yang membuka puasakan orang lain, kana lahu ajr, dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha, pahala dari orang-orang yang dia buka puasakan itu, min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi daripada pahala dari orang yang berpuasa sedikit pun. Dia buka puasakan 10 orang, dia berpuasa Ramadan dapat pahala, tapi dia dapat pahala tambahan 10 orang yang ditransfer ke dia. Itu jemaah. Ada orang memfasilitasi untuk 100 orang, maka 100 orang itu dapat pahala, dan dia memfasilitasi dapat pahala 100 orang ini untuk dia semuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Apalagi teman-teman yang Masya Allah, tabarakallah, saya berterima kasih. Sudah beberapa tahun lalu, masih ingat waktu kita sama-sama membersamai dalam kebaikan alat live streaming berupa handphone. Jamaah, ketika jamaah saya titip membersamai live streaming, handphone untuk live streaming, ternyata Allahu Akbar walillahil hamd, dipakai handphone itu setiap subuh untuk kajian, waktu duha untuk kajian, ba'da zuhur untuk kajian, ba'da asar untuk kajian, ba'da maghrib, ba'da isya untuk kajian, bahkan kadang-kadang jam 9-10 malam pun sempat ada kajian. Lalu ada yang membersamai dalam kajian tersebut, lalu ada yang menyaksikan walau belum banyak misalnya. Itu setiap yang nonton live streaming, yang setiap membersamai, berapapun jumlah yang membersamai, dengan pertolongan Allah, semua pahala mengalir sebagai jariah kepada beliau-beliau yang membersamai untuk upgrade alat live streaming media berupa handphone untuk live streaming. Itu jemaah peluang jariah. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Allah berfirman 85 An-Nisa, kalau kamu mensupport orang lain dalam kebaikan, maka kamu sama dapat bagian pahala minha, dari setiap support yang kalian lakukan. Buka halaman 604. Buat teman-teman yang punya kitab seperti ini di rumah, dibuka halaman jilid yang kedua, halaman 604. Kitabnya seperti ini, Tafsir Al-Quranul Azim, miliknya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jilidnya yang kedua, halaman 604. Tapi ingat jemaah, Allah nggak berhenti sampai situ. Allah juga reminder buat kita agar kita berhati-hati betul pertolongan kita dalam kebaikan atau malah sebaliknya. Coba dilihat ayat berikutnya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflum minha. Dan barang siapa yang dia menolong seseorang syafa'atan sayyi'ah dalam perkara yang buruk, dia nolong orang tapi dalam perkara yang jelek, saling tolong menolong untuk perkara yang tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi, tidak Allah senangi, tolong menolong untuk mengkhianati amanah yang diberikan, tolong menolong di dalam kemaksiatan, dalam pembangkangan, dalam sesuatu yang tidak Allah senangi, yakul lahu kiflum minha. Allah berfirman, maka niscaya dia akan memikul bagian dari dosa. Kena dosanya jemaah. Jangan dikira nggak kena dosa, kena dosanya hadirin. Ibu kalau mau nonton A ini adalah ternyata sesuatu yang tidak Allah sukai, tidak Allah senangi. Ibu kalau saya mau nonton A itu gimana? Oh nonton A ya? Nih mas lurus, kanan, kiri. Nah nanti sampai tuh. Ternyata dia membawa 10 orang untuk menonton sesuatu yang tidak Allah senangi. Ibu ngasih tahu jalannya hadirin. Ayahanda, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak juga ngasih tahu jalannya, lurus kanan kiri. Wah,
Yakul lahu kiflum minha. Kalau kita menunjukkan seseorang pada keburukan, maka kita dapat bagian dari dosa, dan kita memikul bagian dari dosa. Yakul lahu kiflun, kalian memikul minha, bagian dari dosa. Nauzubillah. Makanya tadi jemaah, tolong menolong itu dalam dua hal, tolong menolong itu dalam satu hal, kebaikan. Udah nggak ada kompromi jemaah, nggak ada tolong menolong dalam yang kecurangan, nggak ada tolong menolong dalam keculasan, kebohongan, nggak ada tolong menolong dalam mengkhianati amanah, nggak ada tolong menolong dalam apapun tuh nggak ada hadirin. Tolong menolong cuma satu, dalam kebaikan, itu aja. Kata Nabi juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila bihi min ghairi ayan qasa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayan qasa min auzarihim syai'." Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesiapa yang memulai satu teladan baik diikuti orang lain, kana lahu ajr, dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha, orang yang ngikutin dapat pahala. Min ghairi ayan qusa min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'. Dan pahala berlimpah itu dapat semua ditransfer pada orang-orang yang mengawali kebaikan. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, tapi ada tapinya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, kalau kamu mengawali satu teladan sayyi'ah yang buruk, kana lahu wizr, kamu dapat dosa. Wa wizru man amila biha, dan kamu dapat dosa followersmu juga. Min ghairi ayan qusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikuti atas apa teladan buruk yang pernah kamu teladani. Ditransfer semuanya ke sini. Ayat ini dan hadis ini barusan teguran buat kami yang berbicara, buat kita bersama-sama sebagai pengingat juga, terutama buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Selamat datang teman-teman. Mungkin juga ada yang baru bergabung, mungkin juga yang nonton ada yang influencer, ada seorang public figure, ada seorang artis, ada seorang centang biru. Maka ingat teman-teman tentang hadis ini. Kalau kita posting baik, maka kebaikan itu jadi jariah buat kita. Tapi kalau kita posting yang sebaliknya, berhati-hatilah, karena na'udzubillahnya, kalau ada orang yang mengikuti dari postingan keburukan kita, atau dia terinspirasi karena postingan buruk yang kita posting, na'udzubillahnya, kita bisa kena dosa jariahnya. Apalagi dengan jumlah follower yang tidak sedikit teman-teman, apalagi teman-teman yang centang biru, followersnya bukan main banyaknya, atau teman-teman sosok figur yang sekali upload story yang nonton udah belasan ribu, bahkan puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Bertakwa yuk kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sudah seringlah selama ini kita posting sesuai dengan kemauan kita, kehendak kita. Sudah sering kita posting sesuai dengan maunya kita. Sekarang saatnya yuk kita posting sesuai dengan maunya Allah. Maunya Allah apa sih? Maunya Allah, man dalla 'alal khair, kita menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Dalla 'alal khair, dalla ya dulu artinya menunjukkan, mengarahkan, 'alal khair, kepada kebaikan. Kata Nabi, yarhamukallah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, itu jadi pahala jariah buat kita. Jadi selama ini kita posting, mengunggah, mengupload sesuatu yang kita mau. Tapi mulai hari ini, mulai sekarang, semoga Allah tolong kita ya, untuk kita memposting satu perkara-perkara yang Allah ridhoi, satu perkara yang Allah sukai. Itu hadirin. Lalu terus kemudian berikutnya jemaah, wa kana Allahu ala mohon izin jemaah, bismillah. Alhamdulillah.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kalau mau menetapkan dapat pahala jariah sangat mudah bagi seorang hamba. Tapi kalau dapat dosa jariah juga sangat mudah. Makanya ada pesan Rasulullah SAW dalam halaman 604 tafsir Al-Quranul Azim tafsir Al-Quranul Azim Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Ishfa'u tu'jaru." Tolonglah, niscaya kamu akan dapat pahala dari apa yang kamu tolong. Ishfa'u, tolong orang. Tu'jaru, kamu akan dapat pahala. Diganjar, tu'jaru, diganjar dari apa yang kamu tolong. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyyih ma syaa. Allah akan menetapkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan barusan. Ishfa'u tu'jaru, tolong orang lain maka kamu akan dapat pahala atas apa yang kamu tolong. Ya hadirin, makin besar kadar usaha kita dalam menolong orang lain, maka makin besar jugalah pahala yang kita peroleh. Saya ulangi, makin besar kita menolong orang lain, makin besar jugalah pahala yang kita peroleh selama sama-sama ikhlas. Pengorbanan, ada orang sedekah 2.000 tapi hartanya cuma 4.000, berarti berapa persen? 50% dari harta keseluruhan yang dia punya, hartanya cuma 4.000. Dengan orang sedekah 100.000, hartanya 1 miliar. Memang secara kasat mata besaran 100.000, tapi kan Islam memandang apa usaha, apa ikhtiar, apa pengorbanannya. Makin besar dia berkorban, makin besar pahala. Inna idhamil jaza min idhamil bala. Sesungguhnya besarnya jaza, pahala yang kamu peroleh, min idhamil bala, dari besarnya bala yang kamu lalui. Jadi pahala besar itu datang bersama perjuangan besar kita juga untuk memperolehnya. Al-jaza'u min jinsil amal, kaidahnya berbunyi bahwa pahala yang besar atau besaran pahala itu datang sesuai dengan kadar perbuatan. Ishfa'u tu'jaru, kata Nabi. Tolong orang, maka kamu akan dapat balasan dari yang kamu tolong. Balasannya bukan dari manusia itu ya jemaah, tapi balasan terbaik yang kita harapkan hanya dari Allah. Dan ini teman-teman di screen video, siap-siap, lalu sebarluaskan di WA Story, TikTok, Instagram. Di screen video ya teman-teman. Kalau hari ini kita nolong orang lain tanpa berharap balasan apapun dari pihak yang kita tolong, kecuali kita hanya berharap kepada Allah saja, yakinkan pada diri kita satu hari nanti ketika kita sedang kesulitan, kesusahan, Allah langsung yang akan menolong urusan-urusan kita. Syaratnya, kalau kita nolong orang, jangan harapkan balasan apapun dari orang itu, tapi balasan itu diharapkan hanya dari Allah, dan itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan cuma tanpa pamrih. Sekali lagi saya mau luruskan ya jemaah, ikhlas itu nggak boleh pamrih. Ya salah. Ikhlas itu pamrih yang paling tinggi. Karena kita hanya pamrih kepada Allah. Itu kan pamrih paling tinggi hadirin. Jadi ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Justru ikhlas itu pamrih yang paling tinggi. Karena kita hanya berharap kepada Allah. Gak ada yang lain. Urusan manusia berterima kasih atau tidak gak mengubah suasana hati kita. Ini orang gak tahu terima kasih, tapi ya setidaknya terima kasih. Oh, enggak, udah mau berterima kasih, mau gak berterima kasih ya urusan kita sama Allah. Mau dia WhatsApp, mau dia makasih, mau dia gak makasih ya urusan kita sama Allah. Mau dia gimana pun ya urusan kita ya sama Allah. Itu ikhlas, mengkosongkan dalam hati kita tiada siapapun kecuali hanya satu, hanya ada Allah. Makhluk mah gak ada, di sini gak ada makhluk.
Nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada pujian, nggak ada wah aku nih, nggak ada. Bersih, cuma ada satu, Allah Al-Wahid, Al-Wahid, Al-Wahid. Hanya ada Allah. Isfa'u tu'jaru, kata Nabi, berikan pertolongan maka kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu tolong. Al-Imam Mujahid bin Jabir mengatakan, ayat ini turun mengenai sikap tolong menolong di antara sesama manusia, antara satu dengan yang lainnya. Dan kalimat wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Atha bin Abi Rabah, Atiyah, Qatadah, Al-Mattar, Al-Waraq berkata, maknanya adalah Allah Maha menjaga. Allah muqita di sini menurut Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah Maha menjaga, sedangkan Imam Mujahid mengatakan Allah Maha menyaksikan, sedangkan yang lain mengatakan Allah Maha memperhitungkan. Secara umum muqita itu menjaga, memperhitungkan, mengawasi. Artinya Allah tuh tahu kalau kita tolong menolong dalam kebaikan. Allah tahu kalau kita tolong menolong dalam keburukan. Allah tahu. Ini mana nih yang berat nih? Bahaya loh jamaah. Bahaya loh jamaah. Kalau orang tolong menolong dalam keburukan tuh bahaya. Karena kalau belum dia tobati, selama itu juga potensi dosa jariah ngalir sama dirinya. Dosa jariah. Waduh, gak enak jemaah. Kan hidup ini ya maunya seneng tuh jemaah. Seneng itu kan kata Nabi, innal khairatu ma'nina. Ya hidupmu kalau mau senang, mau tenang ya berbuat baik aja. Pasti tenang hidupnya. Orang itu kalau mau tenang hidupnya ya buat baik aja wis jemaah. Kata Nabi fa innal khairatu ma'nina. Nah hidupmu mau tumaknina, bahagia, tentrem, adem, ayem, uripnya nyaman, nggak ada rasa khawatir. Hidup jalannya ya enak. Makan yang nggak kepikiran, tidur yang nggak kepikiran apapun. Ya berbuat baik aja. Fa innal khairatu ma'nina, karena kebaikan itu tumaknina, menenteramkan. Wa inna syarra ribah. Kalau berbuat buruk pasti gelisah. Apa aja berbuat buruk itu pasti gelisah. Hal penting dalam hidup itu nyarinya kan tenang. Kenapa orang bela-belain menghabiskan uang banyak untuk liburan? Kan ada musim healing itu loh jemaah. Mumet healing, gak punya duit healing. Lagi ngopi sore di pinggir kali gitu, lesehan, losor gitu jemaah. Lagi ngapain mas? Biasa healing. Well, apa-apa healing. Lah orang tuh pada healing tuh nyari apa hadirin? Orang pada healing nyarinya ketenangan hidup. Kalau bahagianya ngopi pinggir kali sore-sore menikmati senja, ya mungkin ketenangannya di situ. Lah apa semua orang yang sama? Enggak. Karena kalau kita standarnya diri kita, kebaikan menurut kita subjektif, enggak sama. Tapi kalau berdasarkan sabda Nabi, ini namanya kebaikan yang seluruhnya akan sama. Apa kata Nabi? Fa innal khairatu ma'nina. Kalau hidupmu mau tenang, nyaman, berbuat baik aja. Jadi standar tiap orang beda. Menurut saya healing itu ya ke masjid. Ngaji nih ya healing. Tapi menurut yang lain healing itu ya harus naik ke gunung, nyusuri pantai, ngeliat air terjun. Beda-beda kan? Karena tiap orang beda-beda. Tapi kalau standarnya Rasulullah pasti semuanya sama. Fa innal khairatu ma'nina. Ya kalau mau hidupnya nyaman, tenang, tentram, adem, ayem, uripnya tentrem, satu. Fa innal khair, berbuat baiklah. Tuma'nina, hidupmu pasti tentrem. Dah. Ada amanah, tunaikan. Dikasih kesempatan berbuat baik, sapu bersih kebaikan itu. Ada peluang wakaf, ambil. Ada kebaikan tak terlewatkan, sikat semua hadirin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi,
Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau kita cuma bawa 1 ikat, 2 ikat kangkung. Saya tak nitip ya hari Jumat 1 ikat kangkung, bismillah. Itu sama dalam pahala. Apalagi kita tahu orang salih, dimakan beliau jadi energi buat beliau. Setelah dimakan terus kemudian beliau mendapatkan kebaikan. Beliau sholat kita dapat pahalanya. Wah, itu loh indahnya Islam jemaah. Dapat pahala jariyah. Dan Allah maha memperhitungkan, maha menyaksikan, maha menjaga, maha mengawasi atas apapun yang kita lakukan. Begitu hadirin. Ayat berikutnya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan cara yang lebih baik. Ada orang bertamu ke rumah kita. Beliau sudah mengorbankan waktu. Beliau berkendara. Beliau kadang bawa buah tangan. Kadang bawa hadiah buat kita. Wa idza huyitum bi tahiyyah, kalau kamu dihormati dengan salam penghormatan. Fahayyu bi ahsana minha, balas dengan cara yang lebih baik. Ya kalau ada orang bilang assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ahsana minha, kan gitu ya, lebih baik dari apa yang beliau ucap. Aurudduha, atau sama. Jadi kalau orang bilang assalamualaikum, jawabnya itu. Atau aurudduha, atau boleh setimpal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau mau dengan yang lebih baik, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah kebaikan orang itu, salamnya orang itu, penghormatan orang itu dengan cara yang lebih baik. Aurudduha, atau sama, balaslah dengan yang sepadan. Kalau kata Nabi SAW, man sunya ilaihi ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang buat baik sama kita, balas dengan yang lebih baik. Nggak bisa sama, nggak bisa minimal ucapkan apa? Jazakumullah khairan katsira. 3. Kalau orang buat baik sama kita, yang pertama balas yang lebih baik. 2. Balas yang sama. 3. Balas jazakumullah khairan katsira. Ada orang buat baik kita sih, memang bagusnya kita balas lebih baik, tapi sesuai dengan kemampuan ya jemaah. Jangan maksakan kehendak. Kita mampu nih ikramut duyuf, memuliakan tamu kita misalkan. Nawarin tuh yo termasuk bagian adab ya jemaah. Tapi yo seadanya. Jangan diada-adain. Jangan sampai bela-belain ngutang sana sini hanya untuk memuliakan. Yang ngutangnya yo jangan, tapi harus bekerja maksimal untuk memuliakan tamu kita, itu ya harus semampu kita. Tapi nek sampai ngutang-ngutang tuh ya enggak juga. Jadi kalau misalkan ada tamu, kita boleh nanya makanan kesukaannya apa, minuman favoritnya apa. Boleh nanya. Mas mohon izin, kalau bahasa Jawa tuh ngeresak ke dahar nopo. Mas izin mau makan apa? Kalau ini kerasa mboten, berkenan atau enggak nih kalau makan ini? Oh enggak, saya yang ini agak alergi, mohon izin. Saya kalau ini agak alergi. Ya udah, berarti kita cari yang apa beliau suka, boleh. Apalagi kita mampu. Sukanya apa nih? Sukanya gurame, ya udah. Sukanya nila, ya udah. Selagi masih bisa, upayakan. Kecuali lah kita nggak bisa. Oh, mohon maaf, di sini adanya begini. Mohon maaf ya, udah. Apa-apa jemaah. Kalau kita diucapkan salam, diberikan penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Dan ini kaidah dalam Islam itu, standar kita kalau orang baik sama kita, kita lakukan yang lebih baik. Itu standar ya. Kalau nggak bisa, maka
sama, aurudduha atau sepadan, atau minimal dengan ucapan jazakumullah khairan katsir. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sungguh Allah Maha memperhitungkan atas segala sesuatu. Allah tahu yang kita lakukan, Allah perhitungkan bagaimana kita berjuang, Allah tahu. Semuanya tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Wah, ini bukan itu. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang hari itu tidak diragukan, pasti terjadi. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, ayat ini ayat juga pengingat bahwa kiamat itu pasti terjadi. Gitu hadirin. Jamaah silakan dibuka halaman 605. Kitabnya seperti ini ya, kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua halaman 605. Idza sallama alaikumul yahud fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaik faqul alaik faqul wa alaik. Jika seorang Yahudi Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka cukup jawab saja wa alaik atau wa alaikum. Boleh? Boleh nggak jawab orang non muslim salam? Boleh. Tapi sampai wa alaikum. Lalu kata Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang laki-laki, ayyul islamil khair ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, Islam mana atau yang paling baik? Ya Rasulullah, mana Islam yang baik? Lalu kata Nabi 4. Yang pertama, afsyus salam. Islam yang baik itu suka nebarkan salam, nyebar luasin salam. Ketemu orang, assalamualaikum, sambil senyum sumringah. Ya, ini bagian daripada kebaikan. Afsyus salam, dia suka menyebar luaskan salam. Bahkan dalam riwayat yang lain secara spesifik, ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu tahu atau kamu kenal, dan juga kepada orang yang belum kamu kenal. Ucapan salam. Kenal nggak kenal ucapan salam. Kenal nggak kenal ucapan salam. Terus yang kedua, it'amut ta'am. Ciri-ciri Islam yang baik kata Nabi yang kedua, suka traktir makan, suka bagi-bagi makanan, suka memfasilitasi berbagi dalam perihal makanan. Terus yang ketiga, wasilul arham, suka sambung silaturahim. Yang keempat, waqamal laili wan nasu niyam, suka bangun malam untuk sholat tahajud. Saat manusia lagi tidur dia bangun. Tradisi Islam yang bagus sekali itu adalah ketemu orang, monggo, itu ya sebenarnya tradisi jemaah. Tradisi Jawa, namun juga dalam pandangan Islam ini sangat bagus. Saat kita melihat ada orang, kita bilang monggo, monggo, itu bagus sekali secara adab dan kesantunan. Nah, tinggal ditambahin, ibu, bapak, mas, mbak, tinggal ditambahin dengan assalamualaikum, monggo, ajeng tindak pundi, mau ke sana ibu bapak, ajeng teng meriku, meriki mawon, alah, merika meriku, meriki. Lat, jadi tadi ada 4. 1, sebarin salam. 2, traktir makan atau bagi-bagi to'am makanan. 3, silaturahmi disambung. 4, bangun malam. Itu Islamil khair, orang yang baik dalam keislamannya. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu
wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amrin idza fa'altumuh tahabbtum. Kata Nabi, demi Allah la tadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang hatta tu'minu, sampai dia beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak masuk dalam kategori iman sebelum mereka saling cinta satu sama lain. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumu tahabbtum. Mau enggak kalian aku kasih tahu satu amalan yang membuat kalian saling mencintai satu sama lain? Mau enggak aku bagi tahu ada amalan yang membuat kamu saling jatuh menaruh kesayangan pada satu sama lain? Maksudnya juga kalian jadi saling mencintai satu sama lain, saling mensupport satu sama lain. Kata Nabi, mau enggak? Lalu kita jawab mau. Apa amalannya Rasulullah? Fayaqulu Nabi SAW, Nabi bersabda, afshus salamu alaikum, ucapkanlah salam di antara kalian. Saling ucap salam. Kalau ketemu tuh ya mbok salam cuma. Weh, arep nang ndi weh? Walah. Ketemu tuh ya salam dulu. Assalamualaikum. Enggak. Antar Jumat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, monggo lah, itulah baru. Jangan arep nang ndi weh? Jangan gitu. Assalamualaikum. Afshus salam bainakum. Afshus salam bainakum. Ucapkanlah salam di antara kalian, sebarin salam. Dan tahu, orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang apa? Di antaranya dalam perihal salam, orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling dahulu memulai salam. Wah, itu paling baik. Jadi kalau kita duluan tuh kalau kita ketemu orang tuh ya harus main duluan siapa yang ngucapin salam. Assalamualaikum. Makin cepat, makin duluan ya makin bagus. Ketemu orang salam. Sebelum nanti kita apa kabar? Nah, sebelum apa kabar, assalamualaikum. Mau WhatsApp pakai bismillah tok ya boleh, assalamualaikum ya boleh. Kan kita juga pasti jawab. Kalau kita ketik di WhatsApp assalamualaikum, pasti balasannya waalaikumsalam. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ungkapan ini merupakan penjelasan tauhid yang harus dimiliki setiap hamba. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada, tidak yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Allah, Allah. Walam yakul lahu kufuwan. Nggak boleh disetarakan dengan sesuatu apapun. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Suatu hari nanti kalian pasti akan dikumpulkan pada hari kiamat. La raiba fih. Nggak ada keraguan. Hadirin, ini tinggal kita siapa duluan pulang kita nggak tahu. Saya bisa meninggal duluan. Masih muda. Enggak, jemaah. Sangat-sangat mengerti bahwa bayi saja bisa wafat, apalagi kita yang sudah berumur seperti ini. Kita lebih bisa cepat untuk berpulangnya. Dan besok saat kita meninggal tuh yang menemani kita tuh cuma satu. Kata Nabi, yutbi'ul mayyit salas. 3 hal yang akan mengiringi mayit. Ahluhu, maluhu, amaluhu. Ahluhu keluarganya, maluhu harta-hartanya, amaluhu amalan-amalannya. Dan 2-nya kata Nabi, yarji, kembali. Yang ya Rasulullah, yang kembali yang mana aja? Ahluhu wa maluhu yarji, harta, keluarga dan hartanya kembali. Terus yang tetap menemani kita sampai hari kiamat apanya? Amalnya. Nih ibu ngaji begini nih, catat malaikat. Ibu fulanah ngaji, Mas fulan ngaji. Ini yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah tuh ini jemaah. Lah ngaji begini nih hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Hukumnya wajib. Lah tradisi
Nabi kan begitu toh. Nabi bersabda, kata Nabi, dan ini jadi tradisi kita untuk terus dilaksanakan. Kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap orang yang ngaku muslim. Maka ya udah tradisi toh jemaah. Kalau ngakunya muslim ya mesti harus ngaji. Walaupun kita punya waktu banyak, kalau nggak pinter-pinter ngaturnya ya bubrah jemaah. Emang harus sengaja datang ngaji. Nah kemarin sore tuh jemaah tahu, orang dari Jogja silaturahmi, kita ngaji bareng kemarin sore. Kalau mereka yang mau dari jauh rela naik bis, berbis-bis sampai datang ngaji silaturahmi, kita yang deket ya mbok semangat hadirin, harus lebih semangat. Ada yang live streaming, mungkin 1-2 orang dari rumah live streaming. Nah kalau beliau aja meluangkan waktu live streaming, ya kita juga harus. Nah besok tuh masalahnya, misalnya jamaah bilang begini, lah besok tuh masalahnya saya nggak sempat datang, live streaming. Saya nggak bisa datang, live streaming. Hari ini tuh Allah mudahkan pada zaman kita sesuatu yang nggak bisa didapat pada tahun 1900-an. Waktu 1900-an, live streaming mungkin ada live, tapi jarang sekali. Teknologi pada zaman itu belum seperti hari ini. Hari ini loh, ini menggantikan banyak loh jemaah. Menggantikan kamera, menggantikan komputer, menggantikan laptop, menggantikan iPad, menggantikan video, menggantikan kalkulator, jam. Ini menggantikan semuanya nih jemaah. Dulu laptop harus di laptop, sekarang dari satu sini bisa. Oh ini datanya, oke ini tinggal ditambahin begini-gini. Oh ini diedit ya, oke. Dulu harus foto cekrek, di upgrade kobong. Walah, momennya terulang lagi nggak? Enggak lah, nek sekarang langsung begini, klik. Di foto, klik. Ah jelek, ulangi. Wah ini kurang, saturasinya kurang nih, terlalu keterangan, ini backlight. Lah sekarang lo bahkan orang-orang yang nggak ngerti fotografi aja sekarang ngerti backlight jemaah. Dulu yang ngerti istilah backlight itu cuma orang-orang fotografer yang ngerti. Sekarang kita aja, wah backlight. Wah. Backlight itu artinya membelakangi cahaya. Harusnya kan kita cahaya dari sana, kitanya di sini, berarti fotonya dari sana. Nek kitanya di sana, fotonya dari sini, gelap karena membelakangi cahaya. Wah sekarang orang pada paham. Ini kemajuan teknologi tidak didapat tahun 1900-an. 1900-an adanya pager dan lain-lain. Wah sekarang ini tempat berkirim pesan, menggantikan surat pos, menggantikan perangko, kalkulator, handycam, video, kamera, laptop, semuanya tuh all in di sini. Maka mumpung dikasih nikmat sama Allah berupa alat telekomunikasi, pakai dalam kebaikan. Begitu jemaah. Nah, barokah dah hidup, insyaallah barokah. Insyaallah mudah-mudahan wafatnya kita husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin, ayahanda, ibunda dan sahabat kami yang kami muliakan, baik di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih segala kebaikan yang sudah dibersamai selalu, membersamai majelis ilmu, lalu kemudian membersamai dalam peluang jariah kita bersama-sama. Doain ya sahabat, Masjid Muhammad Al-Fatih terus proses membangun. Ini lagi lantai 2-nya, bulan depan insya Allah selesai. Lanjut lagi lantai 3-nya, semoga Allah ridho. Doakan selalu. Di sebelah sana juga mau dibangun asrama untuk penghafal Quran. Insya Allah juga menjadi jariah buat kita bersama-sama. Saling doa mendoakan, dan mudah-mudahan kita semua diberi kelapangan rezeki untuk ikut andil dalam setiap proses kebaikan, dalam setiap peluang kebaikan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum. Sebenarnya kalau kita berbuat baik itu, kebaikan itu buat diri siapa?
buat diri kita sendiri. Maka yuk bareng-bareng kita bangun asrama penghafal Quran, kita bangun daripada masjid penghafal Al-Quran, kita bebaskan tanah-tanah yang ada di sekitar masjid penghafal Al-Quran agar lebih lapang lagi bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan. Terima kasih juga yang sudah membersamai, tidak terhingga. Terima kasih, rasa syukur kami. Semoga Allah membalas semua dengan selaksa kebaikan dan penuh keberkahan. Untuk sahabat, kalau ada yang mau berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Atau juga kalau ada yang mau membersamai juga, bisa di tap link di bio, nanti sampaikan saja apa yang dihajatkan. Juga termasuk diantaranya kalau ada yang mau men-save nomor rekeningnya, bisa di-save 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Muamalat. Banknya Bank Muamalat. 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, banknya Bank Muamalat. Berkah selalu, semoga jadi jariah buat kita bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan hadirin? Fadhal. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau ada seseorang hajatan lah ada joget-joget di dalamnya, itu baiknya gimana? Baiknya cukupkan untuk dihindari. Dan kalaulah kita datang dalam acara bukan perihal akidah, datang pada acara sebelumnya, misalkan dia nikah, ucapan tahniah nikah, selamat atas pernikahannya, itu hanya sebatas sebelum pada pra-acara yang ada maksiatnya tadi kepada Allah. Begitu Ibu. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Gitu aja. Ada lagi hadirin? Ibu silakan, sebentar Masku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar jadi orang yang beruntung dunia akhirat ada 5. Al-Quran surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun, agar supaya kamu jadi beruntung. Lah syaratnya apa aja? 5. Amanu, harus beriman. Isbiru, harus sabar. Wasabiru, harus lebih sabar. Jadi yang pertama iman, yang kedua sabar, yang ketiga lebih sabar. Yang keempat warabitu, siap-siap. Yang kelima wattaqullah, bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, kalau kamu amalkan 5 ini kamu pasti beruntung. Ulangi, 5. 1 iman, 2 sabar, 3 lebih sabar, 4 siap-siap yo mau berpulang, yo siap-siap ya beramal salih. Yang kelima bertakwa. La'allakum tuflihun, kalau kamu lakukan 5 ini kamu pasti beruntung. Itu Ali Imran ayat 200. Monggo Masku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya mau saya tanyakan kaitannya tadi tolong menolong dalam hal bukan ketakwaan, tapi apa kira-kira sebagai abdi negara misalkan di pengamanan di satu hotel musik seperti itu seperti apa? Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Mas Edi sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kalau ada perihal kemaksiatan yang sedang terselenggara atau diselenggarakan, lalu tugas kita itu ya abdi negara, itu ya baiknya memang seperti apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini maju yo kena, mundur ya kena. Tapi tentu kita kan punya kaidah. Kaidah kita adalah la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ketaatan mutlak ya milik Allah, kepada Allah, kepada Rasulullah. Adapun perintah kalau bisa dinego, maka negolah. Nego untuk kita lebih condong kepada pengamanan-pengamanan yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Begitu. Nego. Lah,
Udah nego, tetap aja nggak bisa. Nah, kata Nabi minimal 3. 1, man ra'a minkum munkar. Kalau kamu lihat mungkar-mungkar, falyughayyir biyadi. Ubah dengan power kekuatan. Fa illam yastati fa bilisani. Nggak bisa ya dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa lagi ya maka dengan hati. Hati itu maknanya mengingkari perbuatan tersebut. Ya Allah, hamba tahu ini kekeliruan, hamba mengingkari dengan hati. Ya Allah, semoga Engkau maafkan. Wa dzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya kadar paling lemah imannya mengingkari dengan hati. Dilematis karena maju kena, mundur kena. Tapi yang paling opsional tadi 1, negosiasi, 2, hendaknya mengingkari dengan hati. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir ada? Ada pertanyaan dari Instagram? 1 pertanyaan terakhir. Kolom chat, diklik aja kolom chat, ada? Kolom pertanyaan ada? Bismillah, pertanyaan dari akun Instagram atas nama Purnami. Ustadz, kalau tahun baru ada acara di seputar rumah pentas ini, kalau hadir hukumnya gimana? Ada baiknya ketika memang ada sesuatu yang kiranya dirasa membuat kita lalai dari mengingat Allah, baik sekali bila dicukupkan, tapi semua kembali kepada yang menjalani. Baik sekali bila dicukupkan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus menghadiri daripada pertemuan-pertemuan yang membuat kita makin dekat sama Allah, makin ingat sama Allah. Barakallahu fikum. Udah? 1 lagi? Pertanyaan dari akun Instagram atas nama Tri Muryati. Kalau ada yang melakukan maksiat, sudah saya ingatkan, dia berjanji akan taubat, tapi bohong. Saya harus gimana? Kalau ada orang maksiat, sudah diingatkan lalu ingin bertobat, tapi ternyata jatuh lagi ke jurang yang sama, itu gimana? Kata Nabi, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak pernah bosan memberi pahala, tapi kadang ya kita yang cepat bosan beramal salih. Nah kalau ada orang diingetin, katanya mau tobat, jatuh lagi, ngulangin lagi, itu gimana? Caranya ya diajak terus jemaah. Jangan galak-galak habis ngaji mah. Kamu nih nggak santai aja jemaah. Beliau jatuh lagi, didoakan, diajak lagi, dicontohkan lagi, didoakan, diajak lagi, dicontohkan. Itu aja dah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang punya kitab seperti ini di rumah, teman-teman nanti bisa kami pandu dari sini halaman berapa-berapanya. Ini jilid yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Belinya banyak di marketplace kesayangan kita semuanya, baik itu toko oren, toko ijo, toko Persija atau toko mana, itu banyak ya. Di sini maksudnya banyak. Toko Persija itu maksudnya toko oren ya mah. Itu beli ini banyak gitu maksudnya. Kitab ini banyak dibuka di marketplace, tinggal cari aja, nanti setiap subuh kita belajar bareng. Ini kitabnya ada 9 jilid. Jadi sekarang jilid yang kedua. Jilid yang pertama sudah kita khatamkan. Ini sekarang sebentar lagi mau khatam jilid yang kedua nih. Kurang segini lagi ya. Ini kurang segini lagi, nanti kita khatam jilid yang kedua, lanjut jilid yang ketiga. Jadi kalau sahabat mungkin misalkan bisa langsung 9 jilid ya monggo. Kalau baru bisanya 1 jilid ya beli jilid yang kedua dulu, nanti mipil lagi jilid yang ketiga, karena habis ini selesai juga jilid yang kedua, kita beranjak jilid yang ketiga. Tafsir Ibnu Katsir, pustaka Ibnu Katsir. Kita belajar ngaji, yo tadabbur, yo memahami, ya kita belajar bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas memberi keterangan-keterangannya, karena pakar tafsir terbaik dunia ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga rezekinya makin barokah berlimpah. Semua jamaah online offline, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya barokah berlimpah, hidupnya istiqomah, wafatnya husnul khatimah, wafatnya dalam keadaan mati syahid atau wafatnya di tanah suci Makkah Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa haji furoda bareng-bareng, kita bisa berangkat umroh bareng-bareng, dan mudah-mudahan Allah ridho sama apa yang kita pelajari di pagi ini. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kita, kami silakan tap link di bio.
sebut nama, asal kota, asal negara. Buat teman-teman yang mau mendapatkan video pendek dakwah kami, poster dakwah kami, peluang-peluang kebaikan, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, bergabung di grup Sahabat UIR. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hadirin, nanti jam 8 pagi kita live streaming lagi. Buat sahabat yang jam 8 pagi ini akan ikut kajian di Elena tapi terbatas jarak, kita akan live streaming on time jam 8 pagi kajian Elena. Barakallah. Yang dekat boleh merapat ke Elena. Barakallah. Bismillah.